Semua balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan bahas cara kerja dari algoritma prim. Jadi algoritma prim ini adalah salah satu algoritma untuk menentukan minimum spanning tree dari sebuah graf. Nah, kalau kalian yang belum tahu apa itu minimum spanning tree, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Oke, misal saya punya sebuah graf dengan 9 simpul, ada simpul A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Kemudian saya punya sisi yang setiap sisinya itu memiliki bobot. Misal A ke B itu 4, A ke H 8, dan seterusnya. Nah, cara kerja dari algoritma prim ini, pertama saya buat satu himpunan namanya visited. Ini adalah himpunan yang menampung semua simpul yang sudah kita kunjungi. Kemudian saya buat akan ada 9 iterasi karena ada 9 simpul. Kemudian akan saya buat satu tabel. Ada tabel kolom kandidat, ada juga kolom bobot. Oke, langkah pertama dari algoritma ini adalah dengan menentukan simpul pertama yang akan kita kunjungi. Misal, saya menentukan simpul pertama adalah A, kemudian kita akan masuk ke iterasi pertama. Nah, kemudian kita akan lihat semua kandidat sisi yang bertempuran dengan simpul A. Jadi, di A itu ada A ke B dengan bobot 4, kemudian kandidat kedua adalah A ke H dengan bobot 8. Oke, dari ini kita akan pilih yang paling kecil, tentunya yang A ke B. Ini saya warnain dulu A ke B. Kemudian di bagian visited, kita tambahkan B sebagai simpul yang sudah kita kunjungi. Dan kita akan masuk ke iterasi kedua. Oke, di iterasi kedua berarti kita akan melihat semua kandidat sisi yang bertumpuan dengan A dan B. Kalau yang A berarti tinggal A ke H dengan A ke H dengan bobot 8. Kemudian yang dari B itu ada B ke H bobot 11. Kemudian B ke C bobotnya adalah. Ketiga kandidat ini kita akan pilih yang paling kecil. Nah, karena di sini ada dua sisi yang punya bobot paling minimum, yaitu A ke H dan B ke C. Nah, kalian bisa pilih salah satu aja. Misal saya pilih A ke H. Saya warnain A ke H. Kemudian saya tambahkan H, simpul H sebagai simpul yang sudah saya kunjungi. Kemudian kita akan masuk ke iterasi ketiga. Oke, di iterasi ketiga berarti kita akan lihat kemungkinan sisi yang bertempuran dengan A itu udah habis. Berarti tinggal yang B ke C dengan bobot 8. Kemudian B ke bobot 8. Kemudian B ke H tidak saya tulis karena kalau saya tulis di kandidat dia akan membentuk sirkuit. Jadi saya skip yang B ke H. Kemudian kalau yang dari H itu ada H ke I dengan bobot 7. Kemudian ada H ke G dengan bobot 1. Kemudian kita pilih yang paling kecil, yaitu H ke G. Saya kasih warna. Kemudian saya tambahkan G sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Lalu kita akan masuk ke iterasi keempat. Jadi iterasi keempat,
Kita lihat kandidat dari A udah nggak ada, kemudian dari B tinggal B ke C dengan bobot 8, kemudian kandidat dari H itu tinggal H ke I dengan bobot 7, kemudian kalau yang dari G itu ada G ke I bobotnya 6, kemudian ada G ke F, bobotnya 2. Oke, kita pilih yang paling minimum, yaitu G ke F. Kasih warna F, G ke F. Dan kita tambahkan simpul F sebagai simpul yang sudah kita kunjungi. Iterasi kelima. Oke, di iterasi kelima kita akan lihat semua kemungkinan sisi yang bertumpuan dengan A sudah nggak ada, B tinggal B ke C dengan bobot 8, kemudian yang H itu tinggal H ke I bobotnya 7, kemudian yang G ke I 6, kalau yang dari F itu ada F ke C bobotnya 4, kemudian ada F ke D 14, ada juga F ke E bobotnya 10. Oke, dari sini kita pilih F ke C karena bobotnya yang paling kecil, kita tandain. Kemudian di himpunan visited saya tambahkan simpul C sebagai simpul yang sudah saya kunjungi, dan kita akan masuk ke iterasi ke-6. Oke, di iterasi ke-6 kita akan lihat semua kemungkinan sisi. Yang dari A itu udah nggak ada, yang B juga sudah tidak ada, karena kalau saya tulis B ke C itu akan membentuk sirkuit. Dari H itu tinggal H ke I dengan bobot 7, kemudian dari G itu tinggal G ke I dengan bobot 6. Dari F itu ada F ke D 14, kemudian F ke E 10, kemudian dari C ke I 2, kemudian C ke D 7. Oke, dari semua kandidat ini kita pilih yang paling minimum, yaitu C ke I dengan bobot 2. Kemudian kita tambahkan I sebagai simpul yang sudah kita kunjungi. Dan kita akan masuk ke iterasi ke-7. Nah, di iterasi ke-7 kita lihat dari sisi yang bertumpuan dengan simpul yang sudah kita kunjungi. Dari A udah nggak ada, dari B juga udah nggak ada, dari H juga tidak ada, dari G juga tidak ada, tinggal dari F ke D itu bobotnya 14, kemudian dari F ke E 10, kemudian yang C tinggal kandidatnya C ke D dengan bobot 7, kemudian kalau yang dari I juga udah nggak ada, jadi tinggal 3 kandidat lagi. Dari sini kita pilih yang paling minimum, yaitu CD.
Kita kasih warna. Kemudian di himpunan visited kita tambahkan simpul D sebagai simpul yang sudah kita kunjungi. Kemudian kita akan masuk ke iterasi ke-8. Di iterasi ke-8, kandidat yang tersisa A sudah tidak ada, B tidak ada, H juga tidak ada, G tidak ada, tinggal F. Yang tersisa tinggal F ke E 10. Kemudian C sudah tidak ada, I tidak ada, tinggal D ke E dengan bobot 9. Nah, ini tinggal 2 kandidat yang tersisa. Kita pilih yang paling kecil, yaitu D ke E. Kemudian kita tulis E di simpul yang sudah kita kunjungi. Karena di himpunan visited kita sudah mengunjungi semua simpul, maka algoritma prim selesai. Kemudian kita akan lihat minimum spanning tree yang kita dapat adalah ini. Semua sisi yang saya kasih warna merah. Ini adalah hasil dari minimum spanning tree yang dilakukan oleh algoritma prim. Nah, kalau kita jumlahkan semua bobot dalam sisi tersebut, total bobotnya itu 37 dan algoritma prim selesai. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.